Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali pada pagi hari ini kita bertemu dalam nuansa pagi yang cerah, penuh ceria. Dan kali ini kita akan bersama dikuatkan, dimotivasi melalui sabda firman Tuhan. Dalam renungan kali ini terdapat dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 29 sampai 34. Saya akan bacakan ayat 29 dan ayat 34 saja. Silahkan Bapak Ibu Saudara membacanya secara pribadi. Demikian sabda Tuhan. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Ayat 34. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya. Dari teks yang menjadi perenungan pada pagi hari ini, saya memberi tema memberi dampak bagi sesama. Saudara, dalam kehidupan ini berprestasi, sukses adalah hal yang didambakan bagi banyak orang dalam semua hal. Maka tidak heran sebagian orang mengejarnya dan berlomba untuk mendapatkan prestasinya dengan studi sampai profesor mungkin, masuk dunia politik, menjadi pemain sepak bola yang terkenal, menjadi pemain bulu tangkis, bisnis properti, dan lain sebagainya. Semua itu sangat wajar dan manusiawi jika kita merindukannya dan mengejarnya. Namun yang terpenting dari kesemuanya itu adalah tujuan dari keberhasilan kita untuk apa, serta untuk siapa. Jika masih berorientasi kepada diri sendiri, tentu kita sebagai orang percaya tidak ada bedanya dengan orang dunia. Teks bacaan renungan kita pada pagi ini mengajari dan sekaligus memberikan pembelajaran kepada kita bagaimana cara berprestasi dan sukses yang berorientasi bukan hanya pada diri sendiri, namun memberi dampak bagi sesama manusia. Salomo mengajari kita dan bahkan memberikan hal yang mencerahkan akan kesuksesan dan kejayaannya, dimulai dengan hidup mengandalkan Tuhan, serta mempercayakan hidup sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Maka semua orientasinya ketika ia menjadi raja adalah untuk kemuliaan Tuhan dan memberi dampak bagi umat pada masa itu. Kebijaksanaannya dalam mengambil keputusan ketika dua perempuan merebutkan anak, bahkan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, serta tidak pilih kasih di luar pemikiran orang yang berhikmat sejamannya. Bagaimana itu mampu, dan ia bisa kuncinya karena hidupnya takut akan Tuhan serta bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hikmat secara umum adalah kemampuan mengambil keputusan secara tepat dan cepat, serta dalam memperoleh hikmat secara umum melalui pendidikan dan pelatihan. Sedangkan hikmat yang dari Allah adalah ide, pengertian, kebijaksanaan, pengetahuan, dan tindakan yang berjalan dalam kebenaran, serta menghasilkan buah kebaikan. Hikmat yang dari Allah itu menuntun orang kepada kebijaksanaan, menuntun kepada orang kepada kecerdasan, kreatif, mampu bertahan, disiplin, rendah hati, dan berdampak bagi sesama atau mengasihi sesama. Yang kesemuanya itu membawa orang pada jalan kebenaran dan membuahkan kebaikan yang bersumber dari Allah saja. Dengan hikmat Allah,
Salomo menjadi bijaksana, mengubah 3.000 Amsal, 1.005 nyanyian yang sampai hari ini dapat kita rasakan karyanya dalam kitab-kitab Salomo. Buah dari hidupnya Salomo memperoleh kekayaan, upeti dan popularitas. Bahkan dia yang berhasil mendirikan bait suci. Refleksi bagi kita orang percaya masa kini, jika hidup kita mau berdampak bagi orang lain, maka carilah hikmat Allah, atau hiduplah takut akan Tuhan, seperti yang terdapat dalam kitab Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan itu ada rasa hormat kepada Tuhan, rasa rendah di hadapan Tuhan, ada komitmen setia kepada Tuhan, dan rasa takut akan Tuhan membuat diri kita merasa selalu dalam pantauan Tuhan. Kesuksesan, popularitas, kekayaan bukanlah tujuan hidup, namun itu adalah hasil dari proses hidup. Salomo tidak mengejar dan memohon kekayaan kepada Tuhan, namun karena keintimannya kepada Tuhan, maka semua ditambahkannya kepadanya. Kiranya kita sebagai orang percaya masa kini terus sedia menjalani proses hidup dengan terus setia dan berkomitmen. Apapun yang terjadi, tetap bergantung dan mengandalkan Tuhan, serta mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka kita akan merasakan karyanya. Dari kesetiaan kita, maka kehadiran kita akan dirasakan oleh setiap orang yang ada bersama dengan kita dalam kehidupan ini. Dan biarlah kiranya mengawali hari kita, mengawalinya bersama dengan firman Allah, bersama dengan Allah, maka kita akan terus berdampak. Selamat berkarya. Tuhan memberkati kita. Amin.